Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Adonai Yeshua HaMashiach, yang selama ini dikenal dengan nama Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video saya kali ini menyanggah video sahabat Alkitab tentang penjelasan kata Allah, YHWH, Tuhan huruf besar semua, Bapa, Yesus dalam Alkitab, yang ternyata justru semakin tidak jelas. Sebelum menonton video ini, taruh hati Bapak Ibu Saudara-saudari di sudut netral terlebih dahulu agar bisa mendapatkan berkat rohani dari menonton video ini. Adapun link video lengkapnya saya taruh di deskripsi video ini. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari menonton ini berapriori negatif atau hatinya tiba-tiba marah terhadap video ini, jangan dilanjutkan dengan membuang-buang waktu. Segera tutup saja. Dan jangan memberi komentar apapun jika belum menonton. Jika merasa mengikuti ajaran Yesus Kristus, komentarnya yang sopan, karena Tuhan Anda tidak mengajarkan mengeluarkan kata-kata kotor dan sumpah serapah. Intinya, seperti kebanyakan video-video pemimpin rohani yang tidak mau menaati firman, agar jangan mengubah-ubah nama Sang Pencipta, tidak bisa membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya. Untuk itu, mari kita mulai ya. Penjelasan singkat tentang kata Allah, YHWH, Tuhan, Bapa, Yesus, dalam Alkitab. Yang pertama, Allah. Sahabat Alkitab, yang pertama kita bahas adalah kata Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Sebenarnya sudah jelas, karena KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditulis bahwa Allah itu nama Tuhan. Dan memang nama. Dan nama itu berbeda dengan bahasa maupun sebutan. Sejarahnya, Allah itu baik huruf besar semua maupun hanya huruf A awalnya saja yang huruf besar, maupun huruf kecil semua, itu merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno suku Quraisy zaman jahiliyah sebelum Islam lahir. Coba perhatikan bukti-bukti melalui video berikut ini. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus, but the fact the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication, or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, the daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims, and I agree with the court actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they notice a lot of Muslims converting out of Islam.
So they said to themselves, oh, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name, and it's not the word mean God. It's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation, they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, their generation, they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. So Allahu Akbar, Allah is the moon god, Akbar is the sun god. They have sex together, they have 3 daughters. One is called Allat and Manat al-Uzza. Allah in Arabic is not just a title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the 2 words Ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way Ilah and Allah are spelt in Arabic do look similar, and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say La ilaha, Ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, La ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. It's like saying there's no friend but Bob, for example. You wouldn't be able to say there's no Bob but friend. Would it make sense for one to say there's no God but Jesus? Yes. But it wouldn't make sense to say there's no Jesus but God. So there's no God but Allah. It doesn't say there's no Allah but God. Muhammad was making a statement, wanting to also deny Christ as God, by making it clear that, look, there's no God but Allah. To further prove this point, I will use the Quran. In the Quran, in Surah 52:43, we read this. So in Surah 52:43, we read, or have they, this is Muhsin Khan's English translation, or have they an ilah, and he puts in parentheses, in brackets, a God other than Allah, glorified be Allah from all that they ascribe as partners to him. So here we see another clear distinction between ilahun and Allahi. And again, Muhsin Khan's English translation just closes the case. So for anyone who speaks the Arabic language, it's obvious that Allah is simply the name of Muhammad's God. When you go to Deuteronomy 18, a passage that Muslims love to claim is speaking of Muhammad, in Deuteronomy 18 we read, "But the prophet who presumes to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die." And Muhammad spoke in the name of another God, Allah, which is not the name of God in the Bible. God in the Bible, his name is Yahweh. God specifically gave Moses his name in Exodus chapter 6. You see, anytime we read Lord in all caps, capital L-O-R-D, we read Yahweh in the original Hebrew. Yahweh, which is, again, the true and only name of God. In Exodus chapter 6, we read this. "And God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, Lord, I was not known to them." So, but by my name, Yahweh, I was not known to them. The name Yahweh was so sacred that the Jews abbreviated it to the Tetragrammaton 4-letter word WHYH. Yod-He-Wah-He. But to completely change the name of God to a different name like Allah, something Muhammad did, is completely blasphemous. But the confusion for some Arabic-speaking Christians
happens with Arabic Bibles, which translate God or Lord as Allah. Due to Allah, the word, culturally and even religiously becoming the translation word for God in Arabic, which is incorrect. A proper translation for God in Arabic, in the Arabic Bibles, would be Reb or Ilah, or better yet, just use God's name, Yahweh Elohim. So to conclude this point, whether the name Allah came from some pre-Islamic moon god from Mecca, or it's the Arabic equivalent of the Aramaic Ilah, regardless, it is not the personal name for the God of Israel. And more importantly, it does not even mean God, as Muslims and even some Arabic Christians love to argue. Saya juga sajikan artikel mengenai siapa Allah itu sebagai berikut. Pertama, dalam buku Agama-agama Manusia, ini bukunya Islam. Di buku tersebut katakan di halaman 258 paragraf yang ketiga sebagai berikut. Jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk Mekah bukan sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi bagaimanapun sebagai dewa yang luar biasa, sebagai pencipta, penganugerah tertinggi, dan penentu nasib manusia. Dewa ini dapat menimbulkan perasaan keagamaan yang benar-benar serta pengabdian yang tulus. Melalui renungan yang sering berlangsung sepanjang malam, kenyataan Allah itu semakin lama dirasakan Muhammad sebagai makin terbukti dan makin mengesankan, sekaligus menakutkan dan mengagumkan. Nyata ibarat kehidupan, nyata ibarat kematian, dan nyata sebagai jagat raya yang diciptakannya sendiri. Allah itu lebih besar daripada yang disangka masyarakatnya selama ini. Demikianlah keyakinan Muhammad. Tuhan ini yang keagungannya melimpah dari gua padang pasir itu untuk mengisi seluruh langit dan bumi, pasti bukan sekedar dewa atau yang terbesar di antara dewa-dewa yang ada. Dia adalah persis seperti apa yang disebutkan oleh namanya secara harfiah. Tuhan, Esa, dan satu-satunya, Esa dan tanpa saingan, dan sebagainya. Dan ini sudah dimasukkan dalam Al-Quran sebagai nama sesembahannya umat Islam sebagai rujukan imannya. Maka seharusnya umat Nasrani menghormatinya dengan tidak menyebut-nyebut dalam kekristenan. Karena berdasarkan buku Passing Over melintas batas agama, ini juga bukunya Islam loh, bukan bukunya Kristen. Saya bacakan ya, di halaman 85 berbunyi demikian. Kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang di Arab. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam. Menurut Winnett, seperti dikutip oleh Al-Faruqi dalam The Cultural Atlas of Islam, Allah bagi orang-orang Arab pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi, sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan serta memberi minum ternak. Islam datang dengan mengubah konsep Allah yang selama itu diyakini oleh orang Arab, yaitu Allah dalam Islam dipahami sebagai Tuhan yang Maha Esa, tempat berlindung bagi segala yang ada, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Juga tidak ada satu apapun yang menyerupainya. Nah, jelaskan, karena itu sudahlah, hormati saja dengan tidak usah disebut-sebut di dalam kekristenan. Karena tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Ada buku-buku yang lain. Ini ada Islam in Light of History, yang sebagai buku wajib sekolah teologi di Amerika. Ada Bid'ah-Bid'ah di Indonesia. Juga ini bukunya Islam. Ada juga buku Unfinished Battle, Islam and the Jews, dan masih banyak yang lain. Saya tidak akan bacakan karena nanti semakin panjang. Jika ingin melihat buktinya, silakan datang saja ke Ambarawa anytime.
Tapi tolong WA dulu agar bisa ketemu saya. Dulu ada lagu Kumbaya My Lord. Lagunya seperti ini untuk saya ingatkan saja. Kumbaya my Lord, kumbaya. Someone singing Lord, kumbaya. Semua orang Kristen menyanyikan lagu tersebut di gereja. Tetapi setelah diselidiki, ternyata kumbaya itu nama dewanya orang pribumi Afrika. Sekarang lagu itu hilang lenyap. Namun kenapa untuk kata nama Allah tetap dipertahankan? Apakah tujuannya untuk mengkristenkan umat Islam? Nggak usah menolong Elohim lah. Dan senada dengan hal itu, kitab pertama dalam Alkitab, yaitu Kejadian, dalam Taurat Musa, menuliskan bahwa Allah adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Tertulis dalam Taurat Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat yang ke-1 dalam bahasa Ibrani berbunyi demikian. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Yang artinya, pada mulanya Elohim atau Tuhan menciptakan langit dan bumi. Perhatikan kata Elohim di ayat tersebut. Elohim itu merupakan sebutan yang bisa diganti menjadi Tuhan, Ilah, Gusti, Prabu, God, Lord, dan sebutan-sebutan lainnya. Beda dengan Allah, karena Allah itu bukan sebutan melainkan nama diri, seperti Yahweh, Yanto, Bambang, Buddha, dan sebagainya. Jadi terjemahan yang benar bukan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, melainkan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Karena Elohim itu sebutan umum yang bisa mengacu kepada suatu nama yang disembah, termasuk untuk Astoret, Milkom, Dagon, Baal, Kamos, termasuk juga untuk Allah, tetapi tidak bisa mengubah Allah menjadi sebutan. Sahabat Alkitab, kitab Kejadian ini ditulis pada zaman Musa, yaitu 1400 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, dalam bahasa Ibrani yang serumpun dengan bahasa Arab. Keduanya berasal dari bahasa Aram, yang merupakan satu rumpun bahasa Semit di Timur Tengah. Mengapa disebut sebagai bahasa Semit? Ingat bahwa Sem adalah nama dari seorang dari 3 anak Nuh. Karenanya turunannya disebut bahasa Semit. Anak Sem yang bernama Arpaksad adalah leluhur Abraham, yang keturunannya kemudian menjadi banyak bangsa besar. Tertulis dalam Kejadian pasal 10 ayat 1 ayat 22. Bahasa Semit adalah kelompok bahasa yang memiliki akar historis yang sama. Jadi bahasa Arab bukan berasal dari bahasa Aram, melainkan akar sejarah dan budaya yang sama yang berasal dari nama anaknya Noah, yaitu Sem, yang mendiami wilayah Timur Tengah pada masa itu. Kata Semit merujuk pada kelompok etnis dan budaya tersebut. Bahasa Semit adalah kelompok bahasa yang termasuk dalam keluarga bahasa Afro-Asia dan memiliki ciri khas tertentu, seperti sistem konsonan yang kaya dan struktur gramatikal yang mirip. Bahasa Semit merupakan banyak bahasa yang pernah digunakan di Timur Tengah, termasuk bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Akadia, bahasa Aram, dan lainnya. Penamaan bahasa Semit mengacu pada akar sejarah dan budaya yang sama di wilayah tersebut. Meskipun masing-masing bahasa dalam kelompok ini memiliki karakteristik dan uniknya sendiri-sendiri. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lud, dan Aram. Jadi, bahasa Ibrani serumpun dengan bahasa Arab. Berikut ini adalah perbandingannya. Allah dalam bahasa Arab,
Elah dalam bahasa Aram, Eloah dalam bahasa Ibrani, memiliki pelafalan yang sedikit berbeda, namun sama-sama menunjuk pada Sang Pencipta alam semesta yang maha sempurna. Nah, ini baru benar bahwa bahasa Arab serumpun dengan bahasa Aram, bukan seperti tadi dengan mengatakan bahwa bahasa Arab dan bahasa Ibrani berasal dari bahasa Aram. Namun bukan berarti nama Allah dengan Elah dan Eloah itu mempunyai arti yang sama, karena Allah itu nama diri, sedangkan Elah dan Eloah itu sebutan yang artinya sama dengan Elohim. Perlu diketahui bahwa di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, Allah adalah sebutan umum untuk Sang Pencipta, bukan nama khusus. Masa Allah dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia kata nama Allah itu hanya sebutan umum saja? Bagaimana dengan Kejadian 33 ayat yang ke-20b yang berbunyi, Allah Israel ialah Allah? Bukankah menurut tata bahasa Indonesia yang baik artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel namanya Allah? Masa semuanya sebutan? Dan berdasarkan tata bahasa Indonesia yang baik tadi, kapan dan di mana orang Israel menyembah Allah yang bernama Allah? Nama sesembahannya orang Israel itu Yahweh, bukan Allah. Kacau kan? Yang kedua, Tuhan atau YHWH. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama sebelum karya salib Yesus Kristus, Tuhan yang tertulis semuanya huruf besar T-U-H-A-N, Tuhan, adalah terjemahan untuk nama khusus Sang Pencipta yang dinyatakan kepada Musa. Tuhan, T-U-H-A-N huruf besar semua, yang merupakan terjemahan untuk nama khusus yang dinyatakan kepada Mose atau Musa, merupakan kesalahan dalam kaidah penerjemahan. Karena berdasarkan kaidah penerjemahan, kata nama diri tidak bisa diterjemahkan. Tertulis dalam Taurat Keluaran pasal 6 ayat 2-3. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Keluaran 6 ayat 2-3. Dalam kitab Tenak berbunyi, Wa yedaber Elohim el Mose, wa yomer elai ani Yahweh. Itu ayat yang kedua. Intinya ada di ayat yang ketiga. Yang benar tidak seperti yang dibaca tadi, karena bunyinya demikian. Waira el Avraham el Yitzhak wa el Yakov Be'el Sadai Usmo Yahweh Lono Dati Lahem, yang artinya, dan aku menampakkan diri kepada Abraham, kepada Yitzhak dan kepada Yakob sebagai Tuhan atau El yang Maha Kuasa, atau sering disebut dengan El Shaddai. Tetapi namaku, Yahweh, bukankah atau tidakkah aku ungkapkan kepada mereka, atau saya, Yahweh, bukankah atau tidakkah saya ungkapkan kepada mereka? Oleh karena itu dalam terjemahan ELT katakan, dan namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal mereka? Ingat, kalimatnya adalah kalimat tanya, bukan kalimat biasa. Sahabat Alkitab, sebelum diterjemahkan dengan kata Tuhan, dalam bahasa aslinya tertulis sebagai YHWH. 4 huruf yang sering disebut sebagai tetragrammaton. Huruf Y, H, W, H adalah nama yang ajaib. Aslinya ditulis dengan huruf Ibrani gundul, yaitu tanpa vokal. Karenanya, tidak seorang pun dapat memastikan transliterasinya dengan kata Yahweh atau bahkan Jehovah. Huruf aslinya itu bukan YHWH. YHWH itu transliterasinya.
Kalau huruf aslinya itu huruf Yod, He, Waw, He. Dan semua huruf Ibrani ya hurufnya gundul. Bukan hanya YHWH saja. Tetapi bukan berarti tidak bisa dibaca. Salah besar jika mengatakan tidak ada seorang pun yang memastikan transliterasinya. Lah YHWH itu transliterasinya. Mungkin yang dimaksud tidak seorang pun yang memastikan membunyikannya kali. Kan kebanyakan orang yang anti dengan penyebutan nama Yahweh mengatakan demikian. Kalau bisa membaca huruf-huruf Ibrani, ya bisa membunyikannya. Karena semua huruf yang ditulis itu untuk dibunyikan, bukan untuk diplototin doang. Bagaimana membunyikannya? Lihat video ini. Kelompok penyembah Yahweh itu ngawur. YHWH itu tidak bisa dibunyikan. Orang Yahudinya sendiri tidak bisa membunyikan. Maka mereka membunyikannya dengan Hashem atau Adonai. YHWH itu bisa berbunyi Yahweh, Yuhu, Yohweh, Yuhwih, Yahwoh, dan sebagainya. Justru kelompok Kristen penyembah Allah yang anti Yahweh yang ngawur. YHWH dikatakan tidak bisa dibunyikan karena tidak bisa membaca huruf Ibrani. Orang Yahudi mengganti YHWH yang berasal dari huruf Ibrani Yod, He, Waw, He itu karena menghormati, bukan tidak bisa membunyikan. Sejak dipulangkan dari pembuangan di Babel oleh Bapa Yahweh, mereka merasa tidak layak untuk memanggil nama Yahweh, sehingga mengganti menjadi Hashem yang berarti nama itu, dan Adonai yang berarti Tuanku. Itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Hashem atau Adonai. Cara mudahnya, huruf Yod, He dibaca Yah. Contohnya, di dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-9 yang berbunyi Yahweh Elohei Zevaot mi kamoka chasin Yah wa emunatka sevivotecha. Perhatikanlah huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah. Dan dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-38 ayat yang ke-11 yang berbunyi Amarti lo ere Yah Yah be'eret hakayim lo abid Adam ot im yosfei kadel. Perhatikan lagi huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah, bukan Yeh, bukan Yuh, bukan Yih, dan bukan Yoh. Huruf Waw He dibaca W. Dengan huruf He akhir tidak kedengaran. Contohnya dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-14 yang berbunyi Kilo tistakawe le el akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu. Perhatikan huruf Waw dan He. Di situ terbaca W dengan huruf H akhir tidak kedengaran. Jadi Yod He Waw He itu jika dibaca bunyinya Yahweh dengan huruf He di belakang tidak kedengaran. Semua huruf Ibrani memang huruf mati. Seperti Shalom itu dari huruf Ibrani Sin, Lamed, Waw Mem atau SLWM. Dan Haleluya itu dari huruf Ibrani He, Lamed, Lamed, Waw, Yod, He, HLLWYH. Kenapa bisa berbunyi? Haleluya sendiri artinya pujilah Yahweh. Jadi jika mengatakan YHWH tidak berbunyi, itu hanya alasan yang dibuat-buat saja. Masa sudah tahu huruf tidak bisa berbunyi, kok Tuhan menyuruh Mose serta para penulis kitab untuk menulisnya? Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibunyikan, bukan untuk diplototin doang? Bahkan, penganut Yudaisme tidak berani menyebut nama itu. Mengganti dengan sebutan Adonai karena sangat menghargai kesucian nama tersebut. Oh, jadi mau ikut-ikutan kaum Yudaisme? Yudaisme mengganti menjadi Hashem dan atau Adonai itu selain karena menghormati nama Yahweh, juga karena lebih taat Talmud yang melarang menyebut nama Yahweh daripada taat terhadap firman Yahweh si empunya nama yang menghendaki namanya disebut agar tidak dilupakan orang. Beda dengan orang Kristen di Indonesia yang tidak menyebut nama Yahweh karena dianggap sesat. Talmud yang melarang menyebut nama Yahweh dan diminta untuk mengganti dengan sebutan Adonai atau Hashem itu ada di kitab Berakot Sota 38b, Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua,
Misnah Sotah pasal 7 ayat 6, dan masih banyak lagi yang lain. Silakan lihat di layar pemutar video ini. Yang jadi pertanyaannya, Anda mau lebih taat kepada orang Yahudi atau kepada firman Tuhan itu sendiri? Sekitar tahun 250 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi menulis Septuaginta atau LXX, yaitu terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Mereka tidak mempertahankan kata YHWH, melainkan memakai kata Kurios atau Tuhan dalam bahasa Indonesia. Septuaginta itu ditulis dengan tujuan untuk komunitas berbahasa Yunani saat itu, terutama yang di luar Israel, agar memiliki akses teks-teks suci berbahasa Ibrani. Tidak mempertahankan YHWH karena huruf Yunani tidak mengenal huruf YHW, sehingga dengan terpaksa diubah menjadi Kurios, yang merupakan sebutan untuk yang maha tinggi. Tapi itu bukan nama, karena tidak ada Tuhan bernama Kurios. Jadi karena faktor keterbatasan bahasa saja, seperti nama Yahweh berubah menjadi Yahwah dalam kitab berbahasa Arab, karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Kalau nama Yahweh diterjemahkan menjadi TUHAN, huruf besar semua dalam bahasa Indonesia, itu karena kesalahan dan tidak sesuai dengan kaidah penerjemahan, di mana nama diri tidak bisa diterjemahkan. Artinya cacat bahasa, karena dipaksakan yang berakibat umatnya tidak mengenal nama Sang Pencipta, bahkan dianggap sesat. Ini sangat ironis. Roh Kudus juga memimpin para penulis Alkitab Perjanjian Baru menggunakan kata Kurios dalam bahasa Yunani, bukan YHWH. Untuk yang ini sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya. Nama Yesus merupakan fokus dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nama Yeshua memang menjadi fokus dalam Perjanjian Baru. Namun bukan berarti nama Bapa, yaitu Yahweh, tidak berguna dan tidak diperlukan lagi. Karena Yeshua sendiri juga mengajarkan untuk mengasihi Yahweh Elohim dengan segenap hati. Dalam kitab Brit Kadasa di Injil Matae atau Matius pasal 22 ayat yang ke-37 berbunyi, Wa yomer Yeshua elai wa ahav ta'et Yahweh Elohika, bekal lefavka, ufkal nafseka, ufkal madaika. Yang artinya, firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bagaimana kita mengasihi jika menyebut namanya saja tidak mau, padahal yang punya nama sangat menghendaki namanya itu disebut agar tidak dilupakan orang. Para penterjemah Alkitab di seluruh dunia sungguh-sungguh memahami hal ini, sehingga mayoritas terjemahan Alkitab menuliskan nama pribadi Allah dalam Alkitab Perjanjian Lama dengan kata TUHAN, Tuhan, huruf besar semua, atau Lord, LORD, semua huruf besar. Yang dimaksud bukan nama pribadi Allah dalam Perjanjian Lama yang diganti menjadi Tuhan huruf besar semua, karena Allah itu sudah nama pribadi. Dan terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia rancu, karena satu nama diterjemahkan menjadi dua sebutan dan dua nama, yaitu Tuhan TUHN huruf besar semua yang adalah sebutan, dan Allah ALLAH yang merupakan nama diri untuk di Perjanjian Lama. Sedangkan di Perjanjian Baru menggunakan sebutan Tuhan TUHAN, hanya T-nya saja yang huruf besar, dan nama Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Sementara di Perjanjian Lama, Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah yang hanya A-nya saja yang huruf besar, ternyata adalah berasal dari kata Elohim. Sekarang jika diucapkan, mana bisa dideteksi mana yang huruf besar semua
dan mana yang huruf besar depannya saja. Sekarang dicoba ya. Allah, Allah, mana yang huruf besar semua dan mana yang hanya huruf besar depannya saja. Sulit kan? Dan lagi, apakah ada orang berdoa dengan mengatakan, ya Allah yang huruf besar semua, aku datang kepadamu, misalkan. Atau ya Tuhan huruf besar semua, aku datang kepadamu. Kan nggak ada. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kurios diterjemahkan dengan kata Tuhan. T huruf besar, U-H-A-N huruf kecil. Nah iya, sudah nama Yahweh berubah menjadi kurios di bahasa Indonesia, kalau di Perjanjian Lama menjadi Tuhan huruf besar semua. Sedang di Perjanjian Baru, Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Bagaimana mendeteksinya jika diucapkan? Apakah Tuhan yang dimaksud itu Tuhan di Perjanjian Lama atau Tuhan di Perjanjian Baru? Apakah hanya T-nya saja yang huruf besar atau Tuhan huruf besar semua? Kan sulit jika diucapkan. Karena Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, jika di Perjanjian Lama kan dari Elohim, bukan dari nama Yahweh. Sehingga yang dalam bahasa Yunaninya ditulis Theos, bukan Kurios. Yang ketiga, kata Bapa. Yesus Kristus mengajar murid-muridnya berdoa dengan mengatakan Bapa, tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9, Injil Lukas pasal 11 ayat 2. Bapa adalah panggilan yang sangat umum disebutkan oleh seorang anak kepada seorang laki-laki yang adalah orang tuanya. Suatu hubungan yang sangat akrab. Injil Matius pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Injil Lukas pasal 11 ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Untuk sebutan Bapa tidak bermasalah karena itu bukan nama diri. Dalam Matae atau Matius 6 ayat 9 dan Lukas 11 ayat yang kedua diminta untuk menguduskan nama Bapa. Lah bagaimana dikuduskan jika namanya diganti-ganti? Dalam pengajarannya, Yesus Kristus secara konsisten mengajarkan bahwa Allah mengakui manusia sebagai anak-anaknya. Allah itu satu di antara 360 dewanya orang Arab, dan Allah itu bukan sebutan untuk pengganti atau sinonim dari kata Tuhan. Karena umat Hindu dan Buddha tidak pernah pakai nama Allah sebagai sebutan untuk sinonim dari kata Tuhan. Jadi Allah tidak bisa atau tidak mampu mengakui manusia sebagai anak-anaknya. Hal tersebut tentu sejalan dengan pengajaran Yesus Kristus yang menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa bagi setiap orang yang percaya. Sekali lagi, Bapa adalah kata yang sangat akrab. Bapa bagi setiap orang yang percaya itu bukan Allah, melainkan Elohim, yaitu Yahweh. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matae atau Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Asre ose salom kihem yikaru benei Elohim. Yang artinya, berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Sahabat Alkitab, dalam Alkitab Perjanjian Baru, Allah sering disebut sebagai Bapa. Yang disebut Bapa itu bukan Allah, melainkan Yahweh. Yesayahu atau Yesaya 63 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Ki ata afinu ki Abraham lo yedanu we Yisrael yakiranu ata Yahweh afinu goalenu meolam smeka. Yang artinya, sebab engkaulah Bapa kami, walaupun Abraham tidak mengenal kami dan Yisrael tidak mengakui kami, ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Misalnya,
dalam Injil Markus pasal 14 ayat 36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Ya, benar. Tidak ada yang perlu diluruskan. Surat Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roma 8 ayat yang ke-15. Kilo ruah afdut kibal tem asyer tasufu leyira ki im ruah kemispat habanim asyer bo anu korim aba afinu, yang artinya, sebab kamu tidak menerima lagi roh perbudakan sehingga menjadi takut, melainkan menerima roh adopsi sebagai anak yang olehnya kita berseru, Aba Bapa kami. Surat Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Galatia 4 ayat yang ke-6. Wayaan banim atem salak alaikem Elohim, et ruah benu bekeref levavenu asyer tikfufo avinu, yang artinya, dan karena kamu adalah anak, Elohim telah mengirim roh putranya ke dalam hatimu untuk berseru, Bapa kami, Bapa kami. Yang keempat, Yesus. Yang paling penting sebetulnya penyebutan nama Yesus Kristus dalam doa-doa kita. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dapat mengenal Bapa karena dinyatakan atau diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Benar, yang paling penting menyebut nama Yeshua. Tapi kenapa Allahnya dipertahankan? Padahal tidak ada orang yang berdoa di dalam nama Allah. Dan Yeshua HaMashiach itu memang Juru Selamat. Karena Yeshua HaMashiach itu Yahweh. Maka kita lihat Yahweh juga Juru Selamat. Yesayahu 43 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Anoki Yahweh wa'in mibal adai Mosia, yang artinya, akulah Yahweh, tidak ada Juru Selamat selain aku. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus Kristus. Tertulis dalam ayat yang ke-17. Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ke-12. Weele aser tekesiku vo natan kuak beyadan liyot banim le Elohim halohem hama aminim bismo. Yang artinya, namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama Yeshua HaMashiach, bukan nama Allah. Injil Matius pasal 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Matae atau Matius 11 ayat yang ke-27 menunjukkan bahwa untuk mengenal Bapa sepenuhnya, termasuk menerima nama dan pribadi Bapa Yahweh, merupakan kasih karunia dari Yeshua HaMashiach bagi orang yang mau dibukakan hatinya untuk mengenal Bapa sepenuhnya. Karena itu jangan mengeraskan hati dengan mengatakan bahwa nama Bapa yang berupa tetragrammaton tidak bisa dibunyikanlah, orang Yahudi Yudaisme tidak menyebutlah, dan 1001 macam alasan lainnya. Minta kepada Yeshua HaMashiach untuk mendapatkan kasih karunia dari Sang Anak. Injil Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku,
pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Karena merasa mengenal Yeshua, namun jika belum atau tidak disingkapkan oleh Yeshua untuk mengenal Bapa, sesuai dengan kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-27 yang tadi sudah disampaikan, ya begini, berdalih-dalih yang penting tidak menyebut nama Yahweh. Artinya sesuai kitab Yohanes 14 ayat yang ke-7 itu, bahwa Anda belum mengenal Yeshua dengan baik. Sahabat Alkitab, kita mengakhiri doa dalam nama Tuhan Yesus sebagai respon dari janji yang telah disampaikannya. Tidak berdoa dalam nama Allah kan? Tetapi kenapa nama Allah dibesar-besarkan dan dipertahankan? Dalam Injil Yohanes 14 ayat 13-14 tertulis, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Nama Yesus merupakan fokus dalam Alkitab Perjanjian Baru. Teladan kehidupan dan pengajaran para rasul dan orang-orang percaya di abad pertama semua berpusat dalam nama Yesus. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan ajaran Yeshua yang meminta agar murid-muridnya mengasihi Yahweh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 tadi. Maka Yeshua mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Yeshua, karena Yeshua hanya sebentar di bumi hanya untuk menyelamatkan umat manusia, supaya setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya tidak binasa. Baca Yohanes 14 ayat yang ke-28 dari Indonesian Literal Translation yang mengatakan demikian, "Kamu telah mendengar bahwa aku berkata kepadamu, aku pergi dan aku datang kembali kepada kamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu telah bersukacita karena aku berkata, aku pergi kepada Bapa, sebab Bapakku adalah lebih besar daripada aku." Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Surat Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Makanya tidak usah mempertahankan Allah dan meninggi-ninggikan Allah, karena Allah itu tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Kesimpulannya, jadi saat kita berdoa, dengan sebutan apa kita memanggil Sang Pencipta? Pada prinsipnya, sahabat dapat memanggilnya dengan sebutan apapun yang cocok dengan latar belakang budaya di tempatmu berada. Sang Pencipta mengerti segala bahasa manusia, karena Dialah yang menyebabkan ada berbagai bahasa di dunia ini. Prinsip dari siapa? Prinsip firman atau prinsip sendiri yang asal-asalan? Kalau menyebut Sang Pencipta, kalau hanya sebutan, ya bisa disebut dengan apapun sesuai dengan budaya setempat. Memang benar dan saya setuju, karena Sang Pencipta mengerti isi hati manusia. Tetapi kalau namanya, ya harus sesuai dengan nama dong. Bagaimana jika saya berdoa dalam nama Semar misalkan, tetapi menurut hati saya itu adalah Yahweh yang Anda sebut YHWH tadi? Bolehkah? Kan Tuhan tahu isi hati manusia. Tapi ini alasan yang dibuat-buat saja dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan,
dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-37 yang mengatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Dan bukankah yang keluar di mulut itu berasal dari hati? Sesuai kitab Matius 15 ayat yang ke-18, kalau hatinya seperti yang Anda katakan yaitu YHWH, kenapa keluarnya jadi Allah? Bagaimana itu? Taurat Kejadian pasal 11 ayat 5-7. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Bahkan, dapat dikatakan bahwa Sang Pencipta mengerti bahasa tetesan air mata. Ia tahu dan memperhitungkan kesedihan hati orang-orang yang percaya kepadanya, bahkan sebelum orang tersebut mampu mengatakan kata-kata tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saya tekankan lagi bahwa bahasa beda dengan nama. Jadi jangan kebingungan. Bahasa bisa bahasa apa saja. Tetapi nama beda dengan bahasa. Jadi kalau nama ya harus sesuai dengan namanya. Sahabat Alkitab, Sang Pencipta tidak akan kebingungan saat dipanggil dengan sebutan Allah, Elohim, YHWH, Tuhan, Dewa, Gusti, Debata, Prabu, Bapa, dan sebagainya. Tuhan memang tidak kebingungan. Mau dipanggil apa saja Tuhan tahu. Tetapi Tuhan jadi bingung jika umatnya tidak bisa membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya. Karena Tuhan yang empunya nama menghendaki namanya disebut. 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8, Mazmur 105 ayat 1 dalam kitab Tenak bunyinya sama, yaitu Hodulah Yahweh Kir'u Vesmo Hodio Va'amim Alilodai, yang artinya bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Perhatikan kata panggillah namanya, bukan panggillah sebutannya saja, atau ganti saja namanya. Lalu bagaimana orang bisa bersyukur kepada Yahweh jika namanya diganti menjadi Allah? Orang akhirnya bersyukurnya kepada Allah, bukan kepada Yahweh dong. Karena dianggap asing. Bahkan nama Yahweh di Indonesia dianggap sesat. Ngeri kan? Hubungan pribadi kita dengannya dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, lebih penting daripada panggilan kepadanya. Maksudnya lebih penting daripada panggilan kepadanya. Ini kepada siapa ya? Yahweh atau Yeshua? Semuanya penting dong. Tidak ada yang lebih penting karena kedua-duanya penting. Kalau hubungan pribadinya baik, tentu menaati firman dengan memanggil namanya. Karena yang punya nama menghendaki namanya dipanggil agar tidak dilupakan orang. Dan bukankah kalau berdoa ditutup dalam nama Tuhan, bukan dalam sebutan Tuhan, atau sekedar hubungan pribadi, atau coba berdoa ditutup dalam nama Yanuar misalkan, kan nama Tuhan. Jadi, panggillah Sang Pencipta dengan iman, hati yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Panggillah dengan hormat di dalam nama Yesus Kristus. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.
Orang berdoa kan biasanya agar doanya dikabulkan. Nah, kalau selama ini berdoa menggunakan nama Yesus saja dikabulkan, coba berdoa dalam nama pencipta, yaitu Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Tentu kuasanya lebih dahsyat, dan setan tahu hal ini, maka setan memakai para teolog yang sok pinter agar nama Elohim jangan disebut, karena nama itu menakutkan bagi para satan. Nah, sekian sanggahan saya terhadap video Sahabat Alkitab tentang penjelasan kata Allah, YHWH, Tuhan Huruf Besar semua, Bapa, Yesus dalam Alkitab, yang ternyata justru semakin tidak jelas. Namun sekarang jadi jelas. Jangan lupa share kepada yang lain, agar yang lain bisa ikut jelas juga. Silakan beri komentar yang sopan, karena komentar yang tidak sopan itu mencerminkan hati komentatornya. Klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan tekan loncengnya. Terima kasih sudah menonton untuk mempelajari kebenaran firman Elohim. Doa saya menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bapak Yahweh Yireh menyediakan dan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Amin dan amin.